Shalom Malayan, BC Muhammadiyah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pada minggu ini kita kembali bersama-sama berkumpul, memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online ini. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita bersama-sama mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya berharap saudara yang mengikuti ibadah ini saat ini dalam keadaan sehat, diberkati dan hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Doa saya agar saudara-saudara senantiasa mengalami lawatan dan jamahan kuasa Allah itu secara pribadi. Baik, kita akan masuk kepada tema kita pada minggu ini. Tema kita ialah belajar hidup tanpa kekhawatiran. Menurut kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Sebuah pendekatan logis, biblika dan refleksi teologis. Berbicara tentang kekhawatiran. Saudara, khawatir merupakan salah satu deskripsi perasaan cemas, takut, gelisah yang umum dialami oleh semua orang dengan berbagai macam latar belakang penyebabnya. Bacaan kita hari ini dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 itu saudara begitu terang sekali menyatakan tentang jangan khawatir akan hidupmu. Kalau kita melihat, nyaris tidak ada satupun dosa yang diperingatkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita kepada murid-muridnya dengan lebih panjang lebar dan lebih sungguh-sungguh, atau yang untuknya Kristus mempersenjatai mereka dengan penjelasan-penjelasan yang lebih beragam daripada dosa mengkhawatirkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang membuat gelisah, bingung, dan was-was. Sikap seperti ini, saudara, merupakan pertanda buruk bahwa baik harta maupun hati berada di bumi. Dan oleh sebab itu, Kristus sangat menekankan masalah ini. Sama seperti terhadap kemunafikan di ayat sebelumnya, demikian pula terhadap kekhawatiran. Peringatan Kristus ini diulang sampai 3 kali. Tujuannya ialah agar dosa ini tidak merintangi kita untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dan bersaksi memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kita, pelayanan dan kesaksian kita, bahkan lewat setiap bentuk keberhasilan hidup kita. Nah, pengajaran Kristus, saudara, tentang kekhawatiran hidup adalah tema yang diawali dengan kata penghubung di ayat 25a ini, yaitu kata karena itu. Saya akan baca kalimat yang pertama bagian A. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kata karena itu di ayat 25 ini adalah kata penghubung dari teks-teks di ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai 24 yang terbagi atas 3 perihal. Yang pertama itu hal memberi, ayat 1 sampai ayat 4. Yang kedua hal berdoa, ayat 5 sampai 15. Yang ketiga hal berpuasa, ayat 16 sampai 18, dan yang keempat hal mengumpulkan harta, ayat 19 sampai 24. Dan juga sudah kata karena itu ini sebagai penghubung untuk menjelaskan latar belakang masalah dan alasan mengapa Kristus berkata janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Mari kita lihat struktur teks dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini. Yang pertama itu adalah masalah dosa kekhawatiran, ayat 25. Yang kedua, belajar dari burung dan bunga bakung, ayat 26 sampai 30. Yang ketiga adalah memotivasi agar percaya akan pemeliharaan Allah, ayat 31 sampai 32. Yang keempat, cara mengatasi kekhawatiran hidup, ayat 33. Dan yang kelima, percaya Tuhan menyediakan Yahweh Jireh,
ayat 34. Itu struktur teks kita. Mari kita akan melihat bagian pertama, yaitu masalah dosa, kekhawatiran, dan jenisnya. Kita baca ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara-saudara, perhatikan ada ungkapan jangan khawatir. Di sini memiliki dua kata, janganlah dan khawatir. Kata janganlah dalam teks Alkitab itu dikatakan me. Artinya tidak, jangan, supaya, apakah, mungkin, jangan lagi. Sedangkan kata khawatir dalam teks ini itu memakai kata merinate, berasal dari kata merinau, artinya merasa khawatir, memperhatikan. Itu kata asal dari janganlah dan khawatir. Kata ini juga saudara memakai kasus verb imperatif present active, middle orang kedua jamak, atau kata kerja yang sedang terjadi terus-menerus yang dilakukan oleh orang banyak. Yang secara harfiah, janganlah khawatir di ayat 25 ini merupakan kata perintah yang harus dilakukan oleh seseorang terus-menerus dalam kehidupan yang sehari-hari. Nah, pada ayat inilah Kristus Yesus Tuhan kita memerintahkan agar orang tidak khawatir dalam segala hal. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Juga di ayat 25 ini, Yesus Kristus mengidentifikasi 3 jenis kekhawatiran yang dihadapi oleh para pengikutnya, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Saudara tahu, makanan itu merupakan urusan yang serius pada zaman itu. Nah, ungkapan jangan khawatir ini, hal ini jangan kita salah pahami, bahwa jangan khawatir itu bukan larangan untuk kita mengantisipasi masa depan atau kita membuat rencana tentang masa depan. Bukan itu maksudnya. Mari kita bandingkan dengan 1 Timotius 5 ayat 8, Amsal 6 ayat 6 sampai 8, 30 ayat 25. Kita baca 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi jangan khawatir ini tidak berarti saudara-saudara tidak perlu mengurus, merencanakan tentang masa depan, sebuah planning yang bagus tentang kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Tidak itu maksudnya. Tidak berarti kita tidak perlu merencanakan dan mempersiapkan tentang masa depan itu. Itu kekeliruan, bukan itu yang dimaksudkan oleh Kristus. Kita bandingkan dengan Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengatur atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Kita baca dulu Amsal 30 ayat 25. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi saudara-saudara, yang dilarang oleh Yesus Kristus Tuhan kita di sini adalah jenis kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Allah itu sebagai Bapa kita. Justru dikatakan di dalam Amsal 6 tadi dan 30, jadilah bijak, belajarlah pada semut, bahwa mereka bijak untuk mempersiapkan segala sesuatu. Akan tetapi jenis kekhawatiran, kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan Allah
sebagai Bapa kita. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Mari kita bandingkan dengan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Tuhan itulah yang memelihara seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan itulah yang memelihara kita. Tidak berarti kita tidak boleh punya sebuah perencana yang matang, yang bagus, terstruktur, sistematis, dan juga mempersiapkan masa depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Tidak demikian, tetapi kekhawatiran yang menunjukkan bahwa kita tidak percaya akan kuasa Allah dan pemeliharaan Allah itu dalam kehidupan kita. Artinya, janganlah khawatir. Dalam teks kita ini berarti agar jangan ada rasa takut dan gelisah, cemas, karena kekhawatiran tidak menolong kita di masa depan dan juga tidak bisa menambah umur kita. Mari kita masuk kepada bagian yang kedua, belajar dari burung dan bunga bakung di ayat 26 sampai 30. Kita membaca. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga ini. Jadi jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara-saudara, belajar dari burung-burung dan bunga bakung di bagian yang kedua ini, saudara, dikatakan pandanglah burung-burung di langit, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Ini adalah penjelasan yang diambil dari contoh pemeliharaan Allah yang biasa terhadap makhluk-makhluk ciptaannya yang lebih rendah daripada kita. Dan bagaimana kebergantungan makhluk-makhluk ini, saudara-saudara, sesuai dengan kemampuan masing-masing pada pemeliharaan Allah itu. Benar-benar rendah tempat yang dihuni manusia yang jatuh kini. Benar-benar rendah, saudara-saudara. Jika kita harus belajar dari burung-burung di udara, jika kita harus belajar dari bunga bakung, mengapa mereka ini yang harus mengajar kita? Padahal kita lebih tinggi daripada makhluk-makhluk ini. Coba kita bandingkan dengan ayat 12, ayat 7 sampai 8. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertutur kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Saudara, kita perlu belajar dari makhluk yang lebih rendah daripada kita. Sedangkan kita itu dijadikan oleh Allah itu sangat baik. Dan Allah berkata kita sangat baik, punya akal budi. Kenapa kita harus belajar kepada makhluk yang lebih rendah daripada kita? Karena bagaimana makhluk-makhluk seperti burung itu benar-benar percaya, bergantung pada pemeliharaan Allah. Mari kita masuk kepada bagian yang ketiga mengenai motivasi percaya pada pemeliharaan Allah. Kita baca ayat 31 dan 32. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, perhatikan klausa, sebab itu janganlah kamu khawatir. Dan selanjutnya Bapamu yang di surga tahu. Ini adalah alasan yang merupakan alasan yang bersifat ganda. Pertama, teks ini, saudara, klausa yang pertama ini itu berbicara sebagai teguran untuk kita.
Dan yang kedua, Bapamu yang di surga tahu, itu bersifat memotivasi orang percaya kepada Allah dalam segala hal. Dan supaya orang percaya itu terlepas dari kekhawatiran dan belajar mempercayakan diri kepada Allah di dalam pemeliharaannya yang sempurna itu. Mari kita bandingkan dengan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan kamu khawatir, dikatakan di situ. Nyatakan itu di dalam doa, disertai permohonan dan juga ucapan syukur. Saudara boleh simak khotbah saya, tema tentang mengatasi kekhawatiran hidup di bagian yang lain. Mari kita masuk kepada bagian yang keempat di ayat 33, cara mengatasi kekhawatiran hidup. Kita baca ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ingin menyampaikan bagian ini secara ringkas untuk kita, bahwa kerajaan Allah adalah tema utama Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah wilayah di mana Kristus Yesus memerintah dan di mana orang-orang yang mempercayainya itu berada, di mana mereka seharusnya berada. Saudara tahu, cara mengatasi kekhawatiran menurut ayat 33 ini adalah dengan mengutamakan hal-hal utama atau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritas utama ini merupakan penangkal terhadap roh kekhawatiran di dalam diri kita. Jadi itu kebalikannya, saudara-saudara, daripada melawan kekhawatiran itu dengan akal sehat. Memang setidak-tidaknya akal sehat itu membantu kita berpikir positif. Tetapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena saudara-saudara, betapapun akal sehat itu bukan iman. Iman itu sifatnya adikodrati. Hanya dengan kita mengutamakan hal-hal utama, maka kita akan melumpuhkan kekhawatiran itu yang ada di dalam diri kita. Ini merupakan penangkal terhadap roh kekhawatiran yang ada di dalam diri kita, dan juga jaminan bahwa Tuhan Allah akan menyediakan apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Artinya, mempercayai dan meyakini kemampuan Allah untuk memenuhi kebutuhan kita merupakan sasaran utama dari kehidupan yang bebas dari kekhawatiran itu. Kemudian bagian yang kelima, dikatakan di situ Tuhan menyediakan. Ayat 34, kita baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, teks ini itu berbicara tentang bagaimana bersandar pada Tuhan setiap hari, itu cukup. Kita bandingkan dengan Yakobus 4 ayat 13-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jikalau Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya saudara-saudara, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, dan memang kita tidak akan pernah tahu, namun Tuhan itu maha tahu, dan itulah sebabnya Ia menyediakan segala kebutuhan kita. Yahweh Jireh. Ini yang terjadi pada Abraham ketika ia dengan iman mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal itu. Dikatakan di situ Tuhan menyediakan korban baginya. Kalau sedemikian Tuhan menyediakan, maka Tuhan itu juga yang sanggup menyediakan. Kalau Allah itu menyediakan keselamatan untuk kita, kenapa dalam hal makanan minuman
minuman, pakaian, dengan segala sesuatunya. Tuhan tidak sanggup. Sangat kontras sekali jika kita cara berpikir kita bahwa Allah tidak sanggup memelihara kita. Ia sanggup memelihara kita. Ini ditunjukkan oleh Allah kepada Abraham. Mari kita baca Kejadian 22 ayat 13 sampai 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bahkan pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bagaimana Tuhan menyediakan korban keselamatan, saudara-saudara, bagi Abraham. Sama seperti itulah Tuhan sanggup juga menyediakan bagi kita orang-orang yang belajar hidup tanpa kekhawatiran. Mari kita akan masuk kepada refleksi teologis untuk kita. Saudara, di bagian refleksi teologis ini, saya mau mengatakan kepada kita bahwa kekhawatiran merupakan masalah serius di dalam kehidupan manusia. Seringkali kita jatuh di dalam dosa kekhawatiran ini, sehingga kekhawatiran itu bisa melumpuhkan jiwa manusia kita, atau tidak memberi perasaan yang semangat untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kita kerjakan di dalam hidup kita. Disebabkan karena kekhawatiran ini, saudara, kekhawatiran ini melumpuhkan akan jiwa kita. Dan memang ini merupakan strategi dari kuasa jahat untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya menimbulkan rasa takut, cemas, gelisah, dan panik dalam hidup kita. Itulah sebabnya betapa pentingnya, saudara, kita bersandar pada Tuhan dan percaya akan pemeliharaannya, sehingga memungkinkan kita hidup tanpa kekhawatiran. Hanya dengan mengutamakan hal-hal utama, kekhawatiran itu dapat dilumpuhkan. Saudara, mengalahkan dengan cara apapun, kita tetap akan khawatir. Tetapi dengan kita mengutamakan hal-hal utama, ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, itu berbicara tentang pemerintahan Kristus dan wilayah di mana seharusnya kita berada. Ketika kita berada di dalam wilayah pemerintahan Kristus ini, maka kekhawatiran akan dilumpuhkan. Saudara, kita juga perlu menyadari bahwa hidup kita ini merupakan berkat yang lebih besar daripada sandang, pangan, dan papan. Memang benar bahwa hidup tidak dapat bertahan tanpa nafkah. Tetapi saudara-saudara, makanan dan pakaian di sini dipandang tidak lebih tinggi nilainya daripada hidup dan tubuh kita. Itu teks kita. Memang makanan dan pakaian diperlukan untuk hidup, tetapi tujuan hidup itu sendiri lebih mulia, lebih istimewa daripada sarananya. Kita juga perlu menyadari makanan yang paling lezat, pakaian yang paling mewah itu berasal dari bumi. Tetapi saudara-saudara, hidup itu berasal dari nafas Allah. Hidup adalah terang manusia. Makanan hanyalah minyak yang menyalakan terang itu. Sehingga dengan demikian perbedaan antara orang kaya dan orang miskin sangat tidak berarti. Karena di dalam hal-hal yang terpenting kita berdiri setingkat. Dan hanya berbeda dalam hal yang kurang penting. Saudara, ada hal-hal yang lebih penting, yang lebih baik untuk dipikirkan, yaitu hidup jiwa kita dan kebahagiaan kekal kita. Itulah salah satu yang perlu. Kalau kita baca Lukas 10 ayat 42, yang harus terus diutamakan, kita pikirkan, yang pada umumnya diabaikan oleh hati orang-orang yang terikat dengan pikiran-pikiran yang duniawi. Jika kita ingin hidup
tanpa kekhawatiran dan mau mengerjakan keselamatan kita. Kekhawatiran jiwa kita akan hal ini adalah obat yang manjur untuk menyembuhkan kekhawatiran kita akan hidup di dunia ini. Jadi saudara-saudara, hal yang paling mendasar dari belajar hidup tanpa kekhawatiran menurut Kristus di sini ialah dengan kita mengutamakan hal-hal utama, maka hal-hal yang tidak utama itu akan dapat dipatahkan. Mari dengan percaya akan pemeliharaan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara, kita tidak akan berdosa di dalam hal kekhawatiran. Tetapi jika kita tidak mau belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, kekhawatiran itu akan dapat membunuh jiwa kita, sehingga itu akan merintangi kita untuk dapat hidup memuliakan Allah di tengah-tengah dunia ini. Belajarlah hidup tanpa kekhawatiran dengan tetap berada di wilayah kerajaan Allah, yaitu dengan mengandalkan Tuhan, bersandar, berharap sepenuhnya, dan percaya akan pemeliharaan Tuhan itu dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua pernah khawatir, sering khawatir, sedang khawatir. Hamba berdoa saat ini, biarlah setiap kami belajar untuk hidup tanpa kekhawatiran oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa iman. Biarlah Tuhan oleh pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami dapat melangkah maju di dalam setiap kebenaran sabda-Mu, sehingga keberkatan, kelimpahan, sukacita, damai sejahtera dapat kami nikmati selagi kami hidup. Tuhan, tolonglah setiap kami yang mendengarkan sabda-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.